kabar teman pemilih? Semoga sehat selalu ya. Oke, pada kesempatan kali ini ketemu lagi dengan podcastnya KPU Kota Yogyakarta. Masih bersama saya Lia, host podcast KPU Kota Yogyakarta. Pada kali ini kita kedatangan tamu spesial akan mengobrol masalah ataupun berkaitan dengan evaluasi Pilkada 2024. Tamu spesial kita ini adalah Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM KPU Kota Yogyakarta, Bapak Agus Muhammad Yasin. Selamat pagi Pak Agus Muhammad Yasin. Selamat pagi, Assalamualaikum. Dipanggilnya akrabnya Pak Yasin nggih? Siap. Ya, siap. Sehat Pak Yasin? Alhamdulillah. Ya. Oke teman pemilih, pada kesempatan kali ini kita akan ngobrolin masalah salah satu tahapan di Pemilu Kada 2024, yaitu perekrutan badan ad hoc. Ada banyak ya Pak yang kita bisa evaluasi untuk tahapan ini ya Pak. Yang pertama Pak, mungkin langsung aja nggih Pak ya? Oke. Ya, kalau berkaitan dengan tahapan rekrutmen badan ad hoc, kita mau tahu nih Pak, minat masyarakat Kota Jogja untuk mendaftar badan ad hoc waktu Pilkada kemarin bagaimana Pak? Baik, terima kasih Mbak Lia dan teman pemilih. Proses rekrutmen badan ad hoc tentu sudah kita lalui beberapa bulan lalu. Yang pasti bulan Mei ya, bulan Mei 2024 kita rekrut. Tahapan perekrutan itu memang beririsan selesainya badan ad hoc di bulan April untuk pemilu 2024. Kemudian kita, KPU Kota Yogyakarta, bersama dengan seluruh stakeholder, bahu-membahu untuk mengumumkan proses rekrutmen badan ad hoc di Kota Yogyakarta. Tentu proses perekrutan badan ad hoc itu, kalau menurut data yang ada di KPU Kota Yogyakarta, proses pendaftarnya cukup banyak, cukup baik, baik di PPK maupun PPS. Hanya ada 2 WPS yang pendaftarannya kurang dari 2 kali kebutuhan dan itu dilakukan kerjasama dengan pihak lain. Tapi secara keseluruhan itu proses perekrutan termasuk antusiasme minat warga Kota Yogyakarta untuk daftar badan ad hoc sangat baik. Oke, itu berarti antusiasmenya dinilai cukup tinggi nih Bang? Cukup tinggi. Ya, oke. Berarti kalau misalkan tadi yang ada 2 kelurahan ataupun kementerian yang tidak terpenuhi itu bagaimana proses untuk bekerja sama dengan BKM atau instansi lainnya Pak? Tentu setelah kita evaluasi proses rekrutmennya, kemudian kita bekerja sama dengan BKM di kelurahan yang kekurangan pendaftar, ada Kelurahan Gulung Ketur dan Kelurahan Wirobrajan. Dari proses itu kemudian Kelurahan PKBM-nya mengirimkan data nama yang direkomendasikan, kemudian kita seleksi dan kemudian kita tetapkan untuk menjadi PPS. Berarti prosesnya cepat nggih Pak? Prosesnya cepat. Gercep gitu ya, karena memang ada deadline waktu untuk pembentukan badan ad hoc nih Pak? Betul, karena kita deadline waktunya tidak berubah, hanya yang pengumuman penambahan atau pengumuman perpanjangan itu kan untuk teman-teman beberapa 2 kelurahan itu yang agak mulur begitu. Tapi secara keseluruhan proses rekrutmen harus sesuai dengan timeline yang ditetapkan oleh KPU. Oke, ya itu berarti istilahnya kalau minatnya bagus. Nah sekarang kalau dilihat dari proses pembentukan Pak, dari pendaftaran sampai di pelantikan badan ad hoc itu ada kendala nggak sih Pak? Kalau untuk kendalanya saya kira tidak ada ya. Jadi proses teman-teman ad hoc dalam mendaftar itu tentu ada seleksi berkas, kemudian diumumkan, kemudian kita wawancara teman-teman ad hoc. Untuk Pilkada 2024 ini KPU Kota Yogyakarta mewawancarai langsung baik PPK maupun calon-calon PPK maupun PPS. Kita ingin sumber daya manusia kita, ujung tombak dari proses pemilihan kepala daerah di Kota Yogyakarta itu benar-benar kita mendapatkan sumber daya yang unggul, kompetitif, sekaligus juga taat aturan. Karena kita tidak mau nanti teman-teman ad hoc kita itu ada hal-hal yang fundamen yang tidak sesuai dengan regulasi dan kemudian menceng-menceng kemudian melanggar regulasi itu kita tidak mau, dan makanya kita pastikan seluruh rekrutmen teman-teman ad hoc
kita handle langsung oleh KPU Kota Yogyakarta, sekaligus juga wawancaranya oleh KPU Kota Yogyakarta. Kemudian setelah itu ada penetapan, kemudian pelantikan di salah satu tempat. Oke. Sampai BIMTEK itu Mbak Lia. Iya, BIMTEK juga iya. Setelah pelantikan langsung BIMTEK ya Pak waktu itu ya. Ada BIMTEK, kemudian BIMTEK-nya diisi oleh seluruh komisioner termasuk sekretaris. Dan kalau terkait kapasitas, saya kira teman-teman PPK dan PPS yang terrekrut, saya kira kualitasnya luar biasa, karena teman-teman yang terpilih itu teman-teman yang sudah pengalaman Pilkada 2017, ada beberapa yang pengalaman 2017, ada yang berpengalaman di pemilu 2024, dan saya kira tidak diragukan lagi kapasitas teman-teman, dan oke sih kualitas teman-teman yang membantu kita di ad hoc. Oke, ya berarti dilihat dari minat bagus, kemudian prosedur pendaftaran sampai dengan pelantikan oke. Kemudian kalau dilihat dari kinerja Pak, teman-teman badan ad hoc itu apakah sudah sesuai dengan yang diinginkan gitu dari KPU Kota Yogyakarta? Ya, kalau dari sisi kinerja tentu apa yang kita sampaikan, BIMTEK yang kita sampaikan kepada teman-teman ad hoc, juga disampaikan kepada teman-teman PPS. Begitu juga ketika badan ad hoc lain, KPPS sudah terekrut, teman-teman PPS melakukan BIMTEK kepada teman-teman ad hoc atau KPPS itu. Dan berarti sudah terstruktur ya Pak? Sudah struktur, dan kita apresiasi sama teman-teman ad hoc kita. Di samping BIMTEK yang kita berikan kepada teman-teman ad hoc, badan ad hoc kita, juga kita memberikan penguatan-penguatan. Jadi tidak hanya di BIMTEK saja. Jadi ada penguatan-penguatan yang kita lakukan tidak hanya di BIMTEK, terutama terkait skill yang kita butuhkan, termasuk ada standar-standar baru dari KPU terkait aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan teman-teman di lapangan ketika proses rekap dan seterusnya. Berarti ada pendampingan ya Pak dari KPU Kota? Ada pendampingan. Begitu juga sampai tingkat teman-teman KPPS waktu itu ada kelas-kelas yang dibuka oleh teman-teman PPS maupun PPK, memfasilitasi teman-teman yang barangkali ada yang tidak paham ketika BIMTEK. Atau ada sebagian yang pas pelantikan sekaligus BIMTEK itu belum hadir, sehingga ada BIMTEK ulang termasuk penguatan-penguatan kepada teman-teman di tingkat bawah, itu ada kelas malam, ada kelas sore, terus kemudian juga ada konsultasi-konsultasi yang dibuka oleh teman-teman PPS dan PPK. Dan kita ikut mendampingi beberapa kegiatan teman-teman. Jadi sampai sedetail itu ya Pak, per segmen ataupun per jenjang gitu ya Pak. Iya. Karena kita tidak ingin Pilkada 2017 itu cukup membuat kita agak sedikit khawatir, karena ada beberapa problem inkonsistensi teman-teman di tingkat TPS. Kemudian itu menjadi awal mula sampai ada gugatan di Mahkamah Konstitusi, termasuk di DKPP. Dan alhamdulillah kota enggak ya Pak? Alhamdulillah yang 2024 ini tidak. Artinya proses transfer knowledge dari kita ke teman-teman PPK, PPK ke PPS, PPS ke PPS tersampaikan. Oke Pak Yasin, terima kasih banyak informasinya. Teman pemilih, bisa disimpulkan bahwa perekrutan badan ad hoc Pilkada 2024 di Kota Yogyakarta berjalan dengan baik. Bisa dilihat dari memang kinerjanya bagus dan juga pilkadanya sukses ya Pak. Nah ini terakhir Pak, harapan Bapak mungkin walaupun pilkada ataupun pemilu masih jauh, harapannya untuk ke depan bagaimana Pak? Harapan untuk Pilkada 2029 itu saya kira ataupun langkah-langkah menuju ke sana ya. Langkah-langkah menuju ke sana tentu penguatan kapasitas itu menjadi kata kunci ya. Apapun tahapan pilkada maupun pemilu, saya kira penguatan teman-teman ad hoc itu menjadi sangat krusial, sangat penting dan harus diperhatikan, harus dipastikan teman-teman badan ad hoc itu untuk memahami regulasi-regulasi yang ada, memastikan teman-teman ad hoc itu tidak menyalahi aturan atau tegak lurus pada aturan yang sudah ditetapkan oleh KPU. Tidak boleh menyalahi ataupun berkreasi. Kepatuhan badan itu kepada regulasi itu menjadi tidak boleh ditawar. Iya, menjaga integritasnya itu tidak boleh ditawar, sehingga kita pastikan pemilu dan pemilihan yang akan datang itu juga berintegritas, baik penyelenggaraan maupun hasilnya. Oke, wah, bagus banget Pak.
harapan kedepannya ya Pak ya. Nggih. Nggih, terima kasih Pak Yasin sudah hadir di podcastnya KPU Kota Yogyakarta. Kita ketemu di lain waktu Pak. Nggih. Oke teman pemilih, demikian podcast kita hari ini. Kita akan ketemu lagi di episode-episode mendatang di KPU Kota Yogyakarta. Terima kasih.